Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah, anak-anak Bapak kelas 5 yang dirahmati Allah. Allah masih memperkenankan kita bertemu pada pagi ini dalam pelajaran ilmu Al-Quran yang di dalamnya ada Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Yang sekarang yang termasuk bahasa Arab, yaitu kita sekarang mempelajari tentang tata bahasa sifat di dalam bahasa Arab, ya, atau tarkibus sifat. At-tarkibus sifat, ya, tarkib atau susunan atau tata bahasa dalam sifat di dalam bahasa Arab. Kemudian as-sifatul mudzakkar awil ma'annas. Nah, itu kan sifat yang mudzakkar dan juga sifat yang muannas. Muannas itu berarti perempuan, ya. Sebelum kita mulai pada slide, marilah kita membaca surat Fatihah terlebih dahulu, anak-anak Bapak. Semoga pembelajaran ini yang Bapak sampaikan kepada kalian menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna fid dunya wal akhirah, dan semoga apa yang kita lakukan mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan ridhonya. Kita semua semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemurahan rezeki, dan Allah semoga menjaga kita dari segala penyakit, dari segala mara bahaya. Kita semua, keluarga kalian dan keluarga Bapak juga, semoga Allah menjauhkan dari penyakit-penyakit apapun saja, terutama corona yang melanda negeri kita ini. Wa ala hadinah wa kulliyatin sholihah bisawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya, yaitu tata bahasa sifat atau at-tarkibus sifatu. Bukan sifatu, ini itu sifatu, ya. Kemudian tarkib di sini ada sifatul mudzakkar. Sifatul mudzakkar, mudzakkar itu maksudnya yang laki-laki, awil muannasu atau yang perempuan, ya. Lafalnya itu, bentuk lafalnya, ya. Tuh. Kemudian anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, nah, di buku kalian itu sudah ada pada halaman 135, di situ sudah ada tentang sifat, itu ya, maksudnya sifat di dalam atau naat sebenarnya. Nah, dalam jurumiyah ilmu nahwu itu ada yang menyebutkan kata naat, ya. Nah, as-sifatu adalah kata sifat yang berfungsi memberikan sifat terhadap benda lain atau memberikan keterangan terhadap benda itu. Apabila benda tersebut disifati berjenis mudzakkar atau laki-laki, maka kata sifatnya harus berbentuk laki-laki. Apabila benda yang disifati berbentuk muannas atau perempuan, maka kata sifatnya harus perempuan, muannas juga, ya. Berikut contoh penggunaan sifat yang didahului oleh isim ataupun ismul isyarah. Dzalika tilka, nah itu isim isyarah, nah, ya. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, itu contoh-contohnya sudah jelas di situ. Yang mudzakkar itu hadza qalamun tawilun, ini
adalah pena atau bolpen yang panjang. Hadza kitabun jadidun. Ini buku yang baru. Yangnya itu merupakan yang menandakan sifat. Nah, gitu nah ya. Kemudian yang mudzakkar yang pakai itu zalika maktabun qawiyun. Ini itu adalah meja yang kuat. Nah, gitu ya. Zalika faslun nazifun, itu adalah kelas yang bersih. Nah, ini yang muzakkar. Nanti dijelaskan sama Pak Batur bagaimana si muzakkar itu, bagaimana si muannas itu ya di slide berikutnya. Ini sebagai contoh-contoh dulu. Hadhihi madrasatun kabiratun. Ini sekolah yang besar. Nah, kemudian hadhihi kurrasatun jadidatun. Ini adalah buku tulis yang baru. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya tilka hizanatun jamilatun. Itu lemari yang bagus. Tilka saburatun wasihatun. Itu papan tulis yang kotor. Nah, ini di buku kalian. Untuk memperjelas hal ini tentang mudzakkar dan muannas dari perkata per kalimat ini, nah Bapak memberikan kepada kalian slide yang berikutnya. Nah, ini slide yang berikutnya yang Bapak jelaskan tentang tanda-tanda lafal dari mudzakkar atau laki-laki. Huruf terakhirnya ini tanda-tandanya, huruf terakhirnya itu bukan tak marbutoh, tak yang bundar, itu marbutoh. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Batur ya. Kemudian tandanya yang berikutnya bukan lafal yang digunakan untuk perempuan. Contohnya lafalnya muzakkar tapi di dalam artinya adalah perempuan. Contoh ya, tidak ada tak marbutohnya, Zainabu. Nah, itu Zainabu kan lafalnya mudzakkar, tidak berakhiran dengan tak marbutoh. Nah, tapi tidak boleh disebut dengan itu lafal mudzakkar. Maksudnya lafal yang laki-laki. Nah, ini sebagai contohnya kalian di sini bisa memahami gitu. Ja'a Muhammadun jamilun. Telah datang Muhammad yang tampan. Nah, kan yang tampan. Nah, di sini. Jadi menjadi sifatnya mana? Sifatnya jamil. Bagaimana keadaannya Muhammad? Jamil. Apa artinya jamil? Tampan. Yang tampan. Nah, itu sifat namanya. Nah, ya kalau di dalam bahasa Arab. Nah, kemudian yang lafal perempuan juga begitu. Ya, yang laki-laki nih Mas ya. Hadza qalamun tawilun. Ya. Ini lafalnya laki-laki. Tuh. Qalamun tidak berakhiran dengan tak marbutoh. Tawilun ya. Ini adalah pulpen atau pena yang panjang. Yang panjang, tawilun, tidak boleh dibaca tawilatun. Itu. Ya, apabila di depannya itu tidak menggunakan tak, tidak menggunakan juga, atau bila mudzakkar lafalnya laki-laki maka harus sifatnya laki-laki juga. Jangan seperti manusia. Kalau manusia ini kan kadang macam-macam. Nah ya, orangnya laki-laki tapi wataknya perempuan. Orangnya perempuan tapi wataknya laki-laki. Tidak boleh seperti itu ya. Ini slide yang berikutnya Bapak kasih contoh seperti yang tadi ya, tanda lafal perempuan muannas. Sama dengannya tadi, cuman dibuang bukannya. Huruf terakhir biasanya memakai tak marbutoh, tak bundar itu nah ya. Kemudian lafal yang digunakan untuk perempuan, lafalnya laki-laki tapi artinya perempuan. Nah, ini yang bahaya seperti tadi yang Bapak katakan itu nanti ya. Sebagai contoh dari hal tersebut yaitu ja'at Fatimatu jamilatun, telah datang Fatimah yang cantik. Nah,
kan sama-sama tak juga. Fatimatu jamilatun. Jamilatun sama-sama taknya bundar gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti jaat, kok tadi jaat apa, kok ini kok jaat, ya namanya perempuan ada taknya, ada titiknya dua. Ini contoh yang berikutnya, lafalnya yang digunakan untuk perempuan ya. Hazihi, kenapa pakai hazihi? Karena itu lafalnya perempuan, maka memakai hazihi. Ya sudah jelaskan, nanti Bapak jelaskan lagi ya. Hazihi madrasatun kabiratun, ini adalah sekolah yang besar. Ya, kalau luas wasiatun itu ya. Itu anak Bapak yang perlu kalian perhatikan di dalam sifat gitu ya. Yang masalah sifat apa sih Pak, itu sudah dijelaskan tadi di bukunya yang tadi itu, bahwa kalau sifat tersebut mensifati daripada lafal yang sebelumnya. Kalau ditanyakan ja'at Fatimatu jamilatun, pertanyaannya di manakah sifatnya? Ya jamilah, nah gitu ya. Di manakah sifat daripada kata ini, kalimat ini? Jamilahnya atau kata ini ya. Hadhihi madrasatun, ini adalah sekolah kabiratun yang besar. Nah, gitu nak ya. Tuh. Jadi kalian bisa. Kok pakai hadhi Pak? Karena perempuan. Sudah Bapak jelaskan. Hadza untuk laki-laki, yang artinya ini hadhihi untuk perempuan. Zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Jangan sampai keliru pemasangannya nanti ya. Itu yang dari Bapak kepada anak-anak Bapak yang dirahmati Allah. Semoga pelajaran ini yang singkat dan padat ini menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna fid dunya wal akhirah kepada kalian semuanya. Demikian dari Bapak minta maaf kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.